materi dari pemateri kita yang kedua, Bapak Faisal Basri selaku pengamat ekonomi. Untuk Bapak Faisal Basri, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Pertama-tama saya harus menyapa dulu senior saya, Prof. Anis, juga tokoh metalurgi. Kemudian di sini juga tadi ada Mbak Heni. Itu mentor saya untuk urusan demo dulu. Saya masih, Mbak Heni udah senior, saya masih masuk tahun 78. Dan teman-teman di depan Mas Andi, Mas Deni, dan Mas Tommy, ada Mas Derajat juga, dan semualah, dan jangan lupa ada Ketua BEM UI, luar biasa. Boleh lanjut? Ya, landasannya adalah Undang-Undang Dasar bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bumi, air, dan kain alam yang tergabung di dalamnya, bukan untuk keuntungan Cina dulu gitu. Lo harus mau industrialisasi lah, hilirisasi, namanya harus itu sebesar-besar kemakmuran rakyat, intinya itu. Kedua, lanjut, demokrasi ekonomi juga ya. Demokrasi ekonomi, jadi tidak di tangan segelintir orang, oligarki. Lanjut. Nah, jadi mau hilirisasi ke yang nggak dikenal itu dalam buku teks, hilirisasi nggak dikenal. Jadi yang ada adalah industrialisasi. Membangun bangsa adalah membangun struktur industri yang kuat. Gitu. Nanti saya akan utarakan sedikit soal ini. Nah, tapi kalau hilirisasi model Jokowi ya adalah pokoknya bikin smelter, lakukan proses pengolahan. Nilai tambahnya tidak peduli dinikmati oleh Cina atau Indonesia, ya. Jadi nggak benar kan? Jadi nilai tambah ya untuk republik gitu. Nah, saya tunjukkan di sini untuk nikel. Nilai tambah itu kan ada dinikmati oleh siapa aja, oleh pengusaha dalam bentuk untung kan. Nah, ini pengusaha karena pusangannya sebagian besar dari Cina, ya larinya ke Cina. Labanya itu. Nah, labanya itu biasanya dikenakan pajak. Smelter ini tax holiday 20 tahun. Jadi 100% ke Cina. Indonesianya nggak dapat apa-apa. Udah gitu pemerintah bikin apalah aturan karena malu gitu nggak dikenakan. Nah, untuk NPI sekarang dikenakan pajak 1% dan lainnya 5% itu aja. Kalau Freeport 20%, Freeport punya Indonesia, pajaknya lebih tinggi. Sawit ya, tadi ada hilirisasi sawit. Sawit itu pajaknya rata-rata 30%. Pajak ekspor dan bea sawit. Tapi kalau buat Cina 1%, 5% aja. Jadi harus kita bongkar ini ya. Siapapun yang memimpin bangsa ini ya harus melakukan great transformation. Jangan mau dikendalikan oleh satu kekuatan tertentu yang modal dari China, bunganya kalau kita pinjam, pengusahanya kan pinjam uang dari perusahaan China, bunganya ya ke bank Cina. Teknologi, bayar paten, teknologinya 100% dari China, patent fee-nya ya ke China. Ya. Kemudian pekerjaannya ya kira ada pekerja China, gajinya 17 juta sampai 54 juta. Gaji pekerja Indonesia rata-rata 7 juta. Bisa dihitung ke Indonesianya berapa. Itu hilirisasi. Hitungin kita bangun. No! Harus dikoreksi total. Pemilik tanahnya ya kita dapat lah ya. PBB. Hilirisasi itu. No way. Makanya mereka nggak berani mengatakan industrialisasi. Industrialisasi nggak begini. Lanjut. Nah, ini ingat, ini tidak terbarukan. Jadi semakin banyak generasi sekarang ngeruk, generasi mendatang nggak dapat. Harus ada keadilan antar generasi. Lanjut.
Australia sama Indonesia kira-kira cadangannya sama. Saya tidak pakai data resmi pemerintah SDM karena berubah-berubah tapi bisa direkonsil. Saya ingin perbandingan saja, jadi pakai USGS. Jadi cadangan kita 21 juta ton. Ya, lanjut. Australia juga 21 juta ton. Ini produksinya. Cadangan kita sama dengan Australia, tapi Australia produksinya cuma 150.000 ton setahun, Indonesia 1,6 juta ton. Sehingga lanjut, Australia itu, Australia itu habisnya 13 tahun. Satunya salah. 131 tahun, Indonesia 13 tahun lagi habis. Jadi waktu kita semua anak-anak kita pakai mobil listrik, baterainya udah nggak ada. Jangan mau dibodoh-bodohi sama Jokowi. Intinya itu. Lanjut. Nah, yang harus kita lakukan adalah industrialisasi. Nah, industrialisasi boost productivity dan nilai tambah buat Indonesia, bukan buat Cina. Saya bukan anti Cina yang tolol ya kita. Mau ditolol-tololin oleh China. Kemudian industri itu membangun pekerja yang kuat, yakni pekerja formal. Ya. Kelas pekerja itu akan kuat kalau pekerja perbankan mah nggak ada yang mau demo. Tapi industri mogok baru terasa. Jadi broaden tax base, karena sepertiga dari pajak itu dari industri. Nah kalau industrinya turun terus, ya negara juga makin kiri. Tax ratio-nya terendah sepanjang sejarah, sejalan dengan melambatnya share industri yang turun terus, mencapai level terendah juga. Accelerate increase in welfare, karena kalau kita memperdagangkan produk industri, ada intra-industry trade, itu kesejahteraan rakyatnya makin cepat. Dan lowering inequality. Lanjut. Nah, itu saya katakan tadi 13 tahun. Tapi kata Pak Arifin Tasrif, Menteri SDM, bisa nggak sampai 10 tahun lagi habis. Gitu ya. Dan dia menyadari bahwa selama ini salah. Yang harus kita lakukan katanya adalah mengarah pada industrialisasi. Jadi Pak Tasrif sendiri mengatakan ini hilirisasi, ini nggak mendukung industrialisasi dari dalam. Ya. Jadi bisa kita lihat ini. Kemudian lanjut. Tapi Pak Tasrif nggak punya kuasa. Dia minta tolong, mengimbau. Menteri ini mengimbau agar tidak ada investasi untuk pembangunan smelter baru, nikel baru yang baru. Gak kuasa. Jadi ada kepuasannya. Itu seluruh Panjaitan itu. Yang cocok sama Jokowi gitu kan. Presidennya dong. Luhut bukan di paling atas, Jokowinya. Nah jadi gak berdaya. Menteri Perindustrian gak pernah. Saya kalau ngomong gini kan perindustrian paling komprehensif kan. Tapi suaranya nggak pernah dengar. Saya mau tes sekarang, teman-teman ya, siapa nama Menteri Perindustrian? Ada yang tahu? Cuma satu. Itu menunjukkan bahwa memang diskurs industrialisasi ini di luar Kementerian Perindustrian, Mas. Luhut yang nentuin. Bahlil yang nentuin gitu. Enggak harus kita lawan sama-sama gitu. Nah ini bukti. Apalagi mahasiswa nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak Menteri Perindustrian siapa? Ada yang tahu. Jadi ini ngelola negara seperti ngelola toko kelontong. Lanjut. Nah, kemudian tadi saya ngobrol sama Mbak ini,
yang terjadi di Indonesia pembangunan di daerah. Semua diatur oleh pusat, taruh di daerah. Jadi pembangunan nasional di daerah, bukan pembangunan daerah. Tadi hasil kajian kawan kita menunjukkan derajat penghisapan ekonomi sangat ekstrim di 2 kabupaten penghasil utama nikel di Indonesia. Ini kajiannya tahun 2023. Pada tahun 2022, 96% PDRB, jadi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh kabupaten itu, ya, di Kabupaten Morowali dan 96% di Kabupaten Morowali. Jadi pembangunan yang menetes ke daerah itu cuma 4%. Pak, masa kita diem? Masa kita nggak marah? Masyarakat apa kita ini kalau kita diam aja? Itu di Morowali Utara 84%, masih agak lumayan, dapat 16 daerah. Jadi cuma numpang aja, kemiskinannya tetap tinggi, ketimpangannya menjadi-jadi. Masa seperti itu kita bangun negeri ini? Cukuplah kita di bawah rezim yang ugal-ugalan seperti ini. Ya, lanjut. Nggak semua deh ya. Lanjut. Saya ingin menunjukkan kita budaknya Cina yang berikut ini. Lanjut. Oh, sebelumnya nih. Kalau ini lanjut sebelumnya, maaf. Ini Indonesia melarang ekspor biji nikel mulai tahun 2020, tapi saya tengok bea cukai Cina. Dia nyatet ada impor dari Indonesia 3,4 juta ton tahun 2020, 0,8 juta ton tahun 2021 dan 2022 1 juta ton, jadi 5,3 juta ton. Nah, yang nyelundup ini siapa? Menurut data KPK, Erlangga Hartarto, Bobi Nasution, KPK loh. Saya langsung dapat informasinya dari KPK. Dan satu jenderal yang saya ingat, jenderal TNI di Makassar. Lanjut. Ini sekedar menceritakan pasar biji nikel di dunia, di Shanghai $80, tapi kalau buat China $40 aja ya, HPM-nya separuhnya aja. Jadi udah nggak bayar pajak, dikasih biji nikel murah, bebas bangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Boleh kalau buat mereka, yang lain kan yang baru-baru nggak boleh, mereka boleh. Makanya Cinanya senang, mereka nggak bangun smelter di Cina karena udah nggak bisa batu bara lagi. Indonesia ngasih. Dan slag batu bara itu tidak lagi limbah B3. Omnibus Law telah memutuskan bahwa slag nikel dan slag batu bara bukan lagi B3. Di surga aja tidak semewah itu katanya. Hanya ada orang yang di surga. Lanjut terus. Jadi sebagian besar yang dibangun Cina itu bukan baterai, bukan. Sebagian besar adalah ferronikel. Nah, itu yang saya udah cek tadi sama ahlinya. Benar nih ferronikel, saya takut salah kan. Ini ferronikel nih masih berbentuk seperti itu. Sebagian besar ferronikel itu. Ya. Jadi dijual ke dunia, ya, itu yang merah itu ke seluruh dunia, yang biru itu ke Cina. Jadi hampir semua ke Cina kan. Nah, itulah dibangun untuk menghasilkan mic ini pakai ferronikel nih, ya, sendok, garpu, panci, ya gitu-gitu. Nah, jual ke Cina, Cina bikin industrinya, tetap di Indonesia. Ferronikel itu kira-kira 20% lah kadar nikelnya itu. Freeport 95%. Nah, inilah bukti bahwa kita budak Cina. Jadi cocoknya tuh judul
acara kita hilirisasi di Indonesia untuk mendukung industrialisasi di Cina gitu. Lanjut. Jadi ini impor Cina untuk ferronikel dari dunia itu yang merah, dari Indonesia yang biru. Jadi memang Indonesia sumber utama. Kalau nggak ada Indonesia, daya saing China barangkali nggak sehebat yang sekarang kan. Terus sekarang kan daya saingnya buat bahan baku murah, bebas pajak, apa segala macam itu. Lanjut. Ah ini. Ini produk HS72. HS72 itu steel ya, keluarganya steel. Indonesia ekspor HS72 yang merah itu, tuh pas naik, Cina-nya juga naik ekspornya. Jadi yang mendukung peningkatan ekspor China yang biru itu ya adalah dari Indonesia. Itulah hilirisasi ala Indonesia. Lanjut. Ini satu lagi deh, ferroalloys 7202. Ini ekspornya ke China yang biru, ke negara lain yang merah itu. Jadi ya ke Cina semua lah. Nah yang merah itu bukan dihasilkan dilakukan oleh smelter China, tapi smelter yang sudah ada sebelumnya ya ini apa namanya, Sinpo dulu tuh, Vale sekarang. Nah jadi itulah, jadi kalau smelter China ya hampir 100% atau bisa dikatakan 100% lah, 99,9% diekspor ke China, bukan untuk mendukung industrialisasi di Indonesia. Nah jadi konsepnya yang sudah bagus itu tidak bisa dilaksanakan karena ada kekuatan besar di luar Kementerian Perindustrian yang mendikte apa yang harus dan ada yang tidak boleh. Lanjut. Ini 7218 ya, keluarga besar 72 ya. Jadi saya sedang untuk menunjukkan aja ya, ke China-nya 72%, ini agak lumayan, tapi ya dominannya ke China juga. Lanjut. Nah ini udah dikecualikan semua, pokoknya bebas deh datang ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya rumah, pabrik smelternya buang limbah, itu protes, oh kata KLH-nya ini bukan bahan berbahaya, tenang aja ibu gitu. Ya. Lanjut. Penimbunan tidak perlu izin ya. Dan seterusnya lah ya. Saya akan hentikan dulu di sini karena kepala saya udah senut-senut ini, jadi tidak bagus buat kesehatan jiwa saya. Saya hentikan dulu sampai di sini. Pokoknya kita harus berubah lah. Ya, kasih. Pak, berlama-lama lagi kita akan beralih ke pembicara dan narasumber terakhir kita pada hari ini, Bapak Denny Ferdian. Silakan Bapak Denny Ferdian yang juga merupakan seorang Kepala Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panelis, Bang Faisal, Bang Andi, moderator, terus panelis ya dari tim SES, Ketua Iluni juga di sini ada Bang Nanang dan Ketua BEM, dan para hadirin apa ini senior saya mungkin jatuhnya di sini ya di metalurgi, di Fakultas Teknik karena ada Pak Rektor. Pak Anies itu selalu Pak Rektor buat kita ya. Tinggal Pak Rektor tahun keberapa. Ya, betul. Beban nih setelah Bang Faisal karena berapi-api dan waduh jauh lah untuk membahas seperti Bang Faisal. Saya nggak akan menyinggung yang sama, maksudnya pendekatannya, karena memang saya lebih ke arah teknikalnya lah. dalam hal seperti apa sih pandangan kita terkait dunia smelter ini. Isu mengenai mungkin kata-kata yang pernah dikatakan oleh Pak Menko ya, mengenai transfer teknologi. Beliau mengatakan isu mengenai transfer teknologi dan juga selanjutnya SDM selanjutnya.
terkait perkembangan apa sih yang akan terjadi ke depan. Next mungkin ya gambaran sedikit ya, ini peta ya, memang Indonesia tuh kaya dengan mineral ya, sangat kaya, tapi kalau dilihat itu ya nggak kelihatan jelas sih, tapi bisa dicek di geoportalnya. Memang kalau bicara mineral yang terkait dengan nikel memang sangat terpusat di Sulawesi ya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Tapi kalau bauksit itu di Kalimantan Barat, itu sangat besar kapasitas reserve-nya. Di sisi yang lain ya mungkin juga banyak sumber daya emas ya, walaupun tidak banyak sekali. Dan kita punya tembaga yang mungkin salah satu terbesar di dunia di Freeport itu ya, sebagai sumber bahan baku dari tembaga. Next, sedikit menggambarkan, tadi udah disinggung mengenai reserve-nya seperti apa sih dan production-nya untuk yang nikel. Saya ngambil contoh nikel aja. Memang kita Indonesia salah satu yang terbesar ya. Ini digambarkan dengan lingkaran yang berwarna hijau. Dan Australia memang memiliki cadangan biji nikel yang cukup besar ya. Tetapi production-nya memang Australia tidak membuat, karena Australia tidak memiliki produksi smelter di sana. Mereka hanya menjual saja nikelnya, beda dengan Indonesia yang memproduksi menjadi ferronikel. Dan teman-teman yang selanjutnya sekarang mungkin ada nikel sulfat ya, dengan HPAL dan teknologi-teknologi berikutnya. Next. Nah ini mungkin sedikit menyentuh ya, memang yang melakukan pelarangan untuk nikel hanya di Indonesia sih ya. Jadi larangan ekspor itu untuk nikel di Indonesia, di negara lain ada yang tax maupun yang masih bebas. Tapi tidak berarti tempat lain tidak ada, di mineral lain dilakukan juga. Seperti lithium di Ghana dilakukan juga. Jadi ini saya ingin contoh yang nikel saja. Next. ini sudah disinggung tadi sama Bang Faisal ya. Bagaimana Cina menyerap, memang Cina salah satu konsumen terbesar ya. Nggak cuma nikel, hampir semua logam. Bisa dibilang hampir semua logam. Baja, turunannya nikel, tembaga. Ya kita bisa lihat itu kompetitif advantage dari Cina sih memang. Dia punya industri yang sudah jalan duluan, cheap labor ya, karena biaya di sana relatif lebih murah untuk mengembangkan industrialisasinya dia. Dan kalau bicara isu lingkungan, udah pasti banyak pelanggaran lah. Jadi mereka tidak terlalu memperhitungkan itu di sana. Next. Nah, sebelum lanjut, kita ingin menyampaikan memang untuk industri nikel Indonesia belum berjalan dengan baik ya. Ini bertahun-tahun kita industri nikel itu tidak ya dibanding baja ya, walaupun baja sama turunan, tapi baja lebih advance karena mereka meneruskan sampai ke final product. Sedangkan untuk nikel bertahun-tahun kita fokus di ferronikel ya. Dan ferronikelnya pun diekspor habis itu. Karena industri turunannya terkait stainless steel belum ada. Kenapa belum ada? Karena demand-nya udah tidak ada. Kecil demand-nya. Ya, demand industrinya kecil. Jadi jangan heran, ya kita banyak pakai sendok sih memang, ya. Sendok stainless steel banyak. Tapi berapa banyak kalau dihitung kilogramnya? Se-Indonesia pun masih nggak banyak-banyak amat itu sendok. Ya. Jadi tidak menarik untuk diindustrialisasikan terkait stainless steel. Sehingga bertahun-tahun kita tidak buat itu di Indonesia. Walaupun recently lah dibuat di Morowali, memang sudah ada sekarang. Ya, Bexin yang membuat. Demikian juga industri baterai apalagi ini baru sekali berkembang sekarang ya. Tuntutan electric vehicle membuat kita memikirkan ini. Dan baru beberapa 5 tahun terakhir kita mengembangkan atau mulai fokus pengembangan industri baterai ya. Buatan nikel sulfat dan turunannya secara teknologi pun kalau ya teknologinya masih baru kita adopt ya, beda dengan yang ferronikel sebenarnya. Lanjut, ini added value kita sudah disinggung oleh Bang Andi ya, skip. Lanjut aja ke gambaran bahwa memang ya industrialisasi pasti ada peningkatan added value lah. Dibanding kita hanya yang selama ini sebelumnya mengekspor bahan baku saja, pasti ada perbedaan.
Nah, ini gambaran target jumlahnya. Skip juga sudah disinggung oleh Pak Andi tadi. Nah, ini yang saya maksud. Teknologi RKF atau ferronickel. Ini teknologi dari tahun 70-an mungkin. 70-an kita sudah punya ini. Ya, di Antam sudah membuat ini. Dari dulu sudah ada. Ya, jadi teknologi ini sudah ada, tapi kenapa nggak balik lagi? Demand-nya tidak ada, tidak tinggi dari dulu. Ya, jadi Indonesia cukup nyaman dengan Antamnya dan Vale-nya, mungkin nama dulu Inco-nya, memproduksi hanya sekian ton per tahun. Mungkin juga sampai harganya segitu-segitu aja. Karena kan kalau bicara supply and demand kan kita juga akan pengaruh oleh harga berapa di harga dunia. Kalau LME cuma harganya 1.000, ngapain bikin banyak-banyak? Jadi nggak berkembang. Tetapi memang cerita itu berubah ketika kita dilarang mengekspor. Pelarangan ekspor bahan baku mentah itu mengubah cerita itu. Ya selama ini juga berarti memang ada yang salah juga. Selama ini kita langsung mengekspor bahan baku kita, langsung diekspor, diproses di negara asing, di sanalah mulai dari proses hilir ya, mungkin tadi kata hilirisasinya ya, added value-nya sampai ke final produknya di sana. Berapa tahun terakhir kita, mungkin dari zaman SBY sebenarnya sudah melakukan itu, kita menghentikan ekspor. Dari sisi keilmuan atau dari sisi industrialisasi, mungkin kalau industrialisasi namanya itu benar. Saya sangat sepakat dengan itu. Tapi implementasinya ya balik lagi, mungkin Bang Faisal lebih jelas melihatnya. Kalau saya tidak melihat sampai situ, tidak memandang sampai ya faktor-faktor lain yang bukan jatahnya dosen metalurgi masalahnya. Bahas itu. Dosen ekonomi mungkin lebih pantas. Ya tapi jadi cerita ini kalau kita bicara ahli teknologi atau transfer teknologi tidak banyak, karena teknologi ini udah kita kuasai dari tahun 80-an. RKF ini yang membedakan industri yang sekarang ya ada modalnya beda. Ada pemodal asing yang masuk dan menginvestasikan. Ya alatnya sama mungkin tapi bahasanya beda ya. Ya jadi mungkin kalau bicara pelajari juga sebentar bisa kok. Gak banyak yang berubah kok. Itu dari sisi teknologi. Next. Nah, ini contoh aja ya. Terakhir masih dibangun ferronickel di Tanjung Buli, di Antam P3 FH. Total 13.500. Ini total Indonesia bikin ini. Ini Wika yang bangun. Ya. Jadi dibangun sama Wika. Terlepas ada masalah ya. Kalau mungkin baca lebih detail ada masalah ini sebenarnya. Tapi secara teknologi dan semuanya ini kita bikin. DED-nya pun kita Indonesia, jadi bisa Indonesia nggak masalah secara teknologi. Turut paling 5 tahun terakhir lah. Ya karena masalah tadi sudah ada masalah, mungkin bisa di browsing lah untuk cerita masalahnya. Karena ada sedikit gangguan dengan keuangan dan lain-lain. Tapi ini kita yang buat semua. Maksudnya Indonesia ya, kita bisa buat. Next. HPAL ya. HPAL ini muncul sebagai tuntutan industri electric vehicle. Karena diharapkan dibentuk atau dihasilkan chemical nikel ya, nikel sulfat, kobalt sulfat dan teman-temannya menjadi precursor untuk baterai. Memang industri ini baru. Tapi kalau dilihat ya Bang Tommy aja ngeliat sebentar udah tahu ini bikinnya gimana. Karena prosesnya simple. Secara teknologi nggak ada yang kompleks banget. Chemicalnya iya, karena chemicalnya mahal atau teknologi chemicalnya mungkin agak beda ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bikin. Bisa, kita bisa buat. Ya, jadi bicara ahli teknologi sudah kita lakukan, sudah bisa kita kuasai. Ya hanya balik lagi sekarang seberapa besar kita yang memindahkan itu atau memberikan kesempatan buat orang Indonesia atau teknologi lokal untuk menjadikan itu. Ya karena kita juga harus paham. Bapak mungkin bapak atau ibu sini bisa lihat bagaimana sih industri otomotif kita dulu. Jepang kuasai sampai berapa tahun terakhir nggak dikasih kita kok. Sampai sekarang kita nggak dikasih teknologi otomotif. Ya kan? Jadi memang kembali lagi siapa yang punya modal dan seberapa besar dia yang menguasai bidang tersebut. Kita bisa bikin mobil nggak? Bisa.
Tapi ada yang beli nggak? Pertanyaan berikutnya itu, mau beli nggak? Ya udah, itu aja. Jadi teknologi itu bisa dibeli, bisa dari beli patennya, bisa dari apanya, bisa dikembangkan sendiri. Nggak ada yang sulit untuk bicara teknologi. Ya. Jadi itu. Next berikutnya, nah baru berikut pertanyaan kedua adalah SDM. Karena saya ditanya bagaimana SDM nih. SDM lah yang salah satu menjadi bottleneck juga di Indonesia. Saya kasih gambar, ini foto-fotonya aja. Tempat saya ngambil contoh metalurgi aja. Ya, tegurin material. Next slide. Bisa lihat sebarannya nggak? Di Pulau Jawa semuanya. Mostly di Pulau Jawa. Ya. Itu saja ngasih gambaran penerimaannya. Ini kan yang negeri ya. Ya seperti ya, sama mandiri anggap kali 2 lah. Ya, jadi nggak banyak. Ini UI tempat kami itu 36 sama 53 berarti 80 sekian. Itu dari yang penerima negara, yang mandirinya dikali satunya lagi. Jadi total ada hampir 160 150. Yang negara biayai yang sini, yang dapat subsidi ya. Mungkin Prof Anies lebih tahu lah cerita subsidi ini lah. Yang sisanya mandiri, yang sering diprotes. Kan sering diprotes. Penerimaannya lah, bayaran uang pangkal dan macam-macam lah. Ya kita udah BUMN nih di sini, jadi mohon maaf juga kalau mau dihilangkan negara tambahin lagi duitnya ke kita lah, dikembalikan lagi, tapi jangan ininya haknya, duitnya aja dibalikin, haknya tetap dikasih otonomi. Nggak banyak, dalam setahun nggak banyak kita produksi SDM. Dari sekian banyak ini nggak semuanya ketambang. Mana mau ketambang semuanya? Ini tanya di sini nih, nah contohnya. Belum tentu mau kan ke Morowali kan? Mau, ya? Oh, apalagi pas ditaruh di Morowali sayang lah. Jangan ditaruh di Morowali beginian. Itu suatu hal yang lumrah. Bapak ibu punya anak juga belum tentu mau kan ditaruh ke sana. Terlepas anaknya mau ke sana juga, karena kita juga nggak rela kan. Kamu kemana nak? Oh, jauh kamu nanti ya. Itu kelemahan kita juga. Kita tidak ya kesalahan berturut-turut atau turun sih ya. Kita fokus di Pulau Jawa. Industrialisasi kita di Pulau Jawa dan memang sumber dayanya juga di Pulau Jawa yang cukup dominan. Tapi ketika bicara pemerataan, ya harusnya memang ditambah juga. Ya. Mungkin juga menjadikan PR buat para panelis kita nih dengan tim capres-capresnya untuk memikirkan ini bagaimana meratakan SDM kita di bidang yang teknik metalurgi. Bidang yang lain mungkin lagi ngomongnya ya. Tapi kalau saya dari bidang teknik metalurgi menyatakan, ya tolong di Kalimantan ditambahin, tolong di Sulawesi ditambahin sekolah-sekolah yang khusus ini. Ya. Seingat saya sih sudah mulai sih kemarin ada pembicaraan di Hasanuddin mau dibuka metalurgi dan material. Ya, tapi kadang-kadang kan buka sekolah nggak gampang gitu, nggak begini kan. Banyak administrasinya lah, apalagi dikti, repot. Ya, banyak aturan. Ya, itu hal yang wajar, memang nggak semuanya harus dibikin dengan mudah kan, memang harus ada aturan penuhnya. Jadi, kira-kira itu pengantar dari saya, sebelum kita mungkin ada diskusi lebih lanjut. Jadi, kalau disimpulkan, teknologi kita sudah kuasai, bukan hal yang sulit dan tidak. Saya sulit-sulitnya bisa beli paten, bisa dikerjain. SDM kunci ya. SDM kita harus akui bahwa kita kekurangan SDM ya. Yang saya bicarakan sini SDM yang menengah ke atas ya. Kalau operator mah STM D3, D1, D itu cukup banyak ya. Tapi begitu bicara sudah middle sampai ke atas, kita kurang. Yang sekarang berada di industri Morowali pun tuh juga cabutan semua. Kalau saya berapa kali ke sana tuh cabutan, maksudnya ex-Vale, ex-Antam ditarik, direkrut, dipindah. Ya, tawaran duit berarti kan intinya ya. Tapi ya seperti itu, artinya kita kekurangan orang yang mengisi di level itu. Untuk bidang metalurgi di spesifik di tambang contohnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan panelis terakhir yang hadir pada hari ini. Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Di sini dihadiri oleh Ketua BEM UI yaitu Bang Mangki Sadekwang. Untuk tempat dan waktu dipersilakan kepada Bang. Izin untuk membahas hal-hal yang tidak
tersampaikan ya di beberapa pembahasan tadi gitu. Sebelumnya Mbak Pi, terima kasih banyak Bang Nanang dan teman-teman Iluni FT yang mempercayakan teman-teman BEM UI hari ini untuk ngomongin hal ini gitu. Bang Tommy, thank you juga gitu. Ada Prof Anis, yang terhormat Prof Anis, rektor kita semua gitu. Terima kasih banyak hari ini sudah diberikan kesempatan ngomong di Dekanat FTUI gitu. Pertama-tama kalau ngomongin soal hilirisasi, sebenarnya akan jadi penting untuk kita menilai dampak langsungnya juga bagi masyarakat sebenarnya gitu. Jadi ada hal menarik tadi disampaikan Bang Faisal, terus tadi juga disampaikan oleh Bang Matnur gitu, bahwa sebenarnya ada praktek dari hilirisasi di Sulawesi yang cukup menjadi concern dari kita semua gitu. Kalau di data yang saya baca ada 188 IUP baru yang dibuka di kawasan hutan di Sulawesi gitu dalam proyek hilirisasi gitu. Dan ini cukup bermasalah bagi kita gitu. Ada kawasan hutan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, di Konawe, Sulawesi Tenggara, di Morowali, Sulawesi Tengah, dan totalnya mencapai 372.000 hektar hutan yang dibuka untuk kawasan industrialisasi hilirisasi gitu. Dan bagi kita ini adalah sebuah hal yang cukup bisa menjadi concern karena meninggalkan krisis air bersih yang luar biasa banyak gitu. Jadi bahkan warga-warga yang ada di Morowali dan di Luwu Timur sampai hari ini masih krisis air bersih. Air bersih mereka sedang tercemar, dan bahkan kalau katanya meminum air bersih itu di sekitar rumahnya airnya sudah warna coklat kehitaman gitu. Dan itu akan menjadi bahaya yang besar jika kemudian pemerintah fokusnya hanya angka, bukan dampak langsung bagi masyarakat gitu. Mungkin angka tadi udah banyak diucapkan, bagi teknokrat angka memang penting, tapi bagi teman-teman yang tiap harinya advokasi di jalanan, teman-teman Jatam, teman-teman Walhi, teman-teman aktivis lingkungan hidup, dampak langsung bagi masyarakat juga jadi penting. Bang Matnur, Bang Derajat, dan juga Bang Satya gitu. Jadi teman-teman di Konawe, teman-teman di Morowali, dan teman-teman di Luwu Timur hari ini merasakan krisis air bersih yang luar biasa karena ada 372.248 hektar kawasan hutan hujan yang hari ini dibuka untuk kawasan hilirisasi gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya juga hari ini krisis air yang paling hebat itu ada di Wawoni. Di Wawoni, Sulawesi juga gitu. Bahkan masyarakat harus berjalan kurang lebih 15-20 km untuk mendapatkan air bersih, akses air bersih terdekat. Dan itu jadi bahaya besar yang patut menjadi concern juga dari 3 capres-cawapres ini gitu. Kerusakan hutan hujan dalam jumlah besar mengakibatkan kerusakan ekosistem yang luar biasa juga gitu. Tapi izinkan saya untuk selain membahas ini gitu, saya yakin Bang Matnur dari Timnas Amin gitu, ini mantan ketua BEM UI juga tahun 2003 gitu, Bang Matnur gitu. Terus Bang Derajat, Ekonom Indef, saya sempat baca tulisannya Bang di Kompas tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja yang disahkan sebagai kertas kosong gitu. Saya baca itu gitu. Terus Bang Satya juga, Iluni FMIPA gitu. Karena ini tim ses, izinkan saya untuk nggak sekedar bahas hilirisasi doang gitu, jadi biar lebih komprehensif gitu. Selain hilirisasi, sebenarnya salah satu proyek yang cukup menjadi concern anak-anak muda itu PSN, Pak. Gitu. Jadi bagaimana kemudian proyek strategis nasional kita hari-hari ini fokusnya hanya angka di investasi. Saya pun sempat mengkritisi gitu bareng teman-teman BEM gitu. Kenapa namanya Kemenko Kemaritiman dan Investasi gitu? Jadi semua hal tentang maritim ini harus diinvestasikan apa gimana gitu? Apakah inti dari kemaritiman kita semua soal investasi gitu? Kan jadi masalah besar gitu. Ada beberapa aspek lingkungan hidup juga yang jadi penting di situ gitu. Dan juga sebenarnya proyek PSN ini cukup meninggalkan residu yang cukup destruktif di masyarakat gitu. Contoh paling sederhana kemarin mungkin ada di Wadas, ada juga di Rempang gitu. Jadi bagaimana ada perampasan tanah masyarakat yang tidak dilalui proses yang sesuai dengan UU Reforma Agraria ataupun PP Penataan Lahan gitu misalnya kan. Dan bahkan banyak sekali gelombang masyarakat sipil yang hari ini kemudian mengadvokasikan tanah-tanahnya, tapi kemudian dikriminalisasi lewat aturan undang-undang yang tidak jelas gitu. Kita mencatat bahwa ada total 106 konflik agraria dan proyek strategis nasional yang jadi permasalahan di seluruh Indonesia 2017 sampai 2023 gitu. Dan rata-rata dari masyarakat sipil ini kemudian, ini aspek anak hukum nih. Jadi rata-rata dari konflik agraria dan PSN ini kemudian dituntut hukum dengan landasan undang-undang yang tidak jelas. Ada KUHP, Undang-Undang Minerba yang sudah direvisi, Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan wilayah hutan, bahkan ada Undang-Undang ITE dan UU anti marxisme-leninisme gitu. Undang-undang yang sangat tidak jelas untuk kemudian menjadi basis penuntutan masyarakat sipil yang mengadvokasikan hak-haknya di daerah-daerah yang kemudian jadi proyek hilirisasi ataupun PSN gitu. Nah, selain bicara soal angka, Bang Matnur, Bang Derajat, dan juga Bang Satya, saya rasa jadi penting untuk kemudian memikirkan imbas langsungnya bagi masyarakat gitu. Jadi
kemudian ada perusakan lingkungan, kemudian ada perampasan hak-hak sipil bagi masyarakat yang kemudian mengadvokasikan hak-haknya di tempat-tempat yang kemudian menjadi proyek strategis. Saya rasa itu patut menjadi concern juga gitu, karena nggak cuman timnas ini kan timnas, tim ses, TKN, TPN, T apa lagi, TAU, dan kawan-kawannya ini kan. Semuanya ini kan pasti nggak cuman dewan pakar bidang lingkungan, pasti ada dewan pakar hukum, HAM, keamanan dan lain sebagainya. Saya rasa penting untuk mengkoordinasikan hal itu, misalnya di Rempang gitu. Menteri Bahlil berkali-kali menyampaikan bahwa ini sudah melalui prosedur dan lain sebagainya gitu. Tapi kenapa Badan Otorita Batam dan kemudian Kepolisian Daerah Riau itu kemudian melakukan upaya paksa yang melebihi undang-undang kepolisian gitu misalnya. Ini kan jadi masalah besar gitu. Begitupun di Wadas gitu, ada perusakan lahan dan juga lahan pertanian masyarakat Wadas yang kemudian juga mengganggu karena ada pertambangan batuan andesit yang luar biasa banyak di sana. Jadi ini menjadi problem. Jadi selain bicara soal angka dan kemudian prospek dari hilirisasi ataupun proyek-proyek strategis lainnya, saya rasa penting bagi pemerintah untuk mengkoordinasikan dengan kementerian terkait ataupun lembaga-lembaga terkait tentang impact langsungnya bagi masyarakat gitu. Jangan sampai kita bicara soal angka tapi dampaknya di masyarakat masih ada orang kelaparan di dekat proyek hilirisasi ataupun PSM gitu. Jangan sampai masih ada orang yang kemudian menderita. Kalau bahasa Bang Faisal tadi terlalu berat, penghisapan gitu. Tapi saya rasa itu kata-kata yang cukup tepat. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bang Matnur, Bang Derajat, dan Bang Satya. Hari ini kita titipkan harapan anak-anak muda yang masih mau memilih. Dan memilih itu kan hak, bukan kewajiban, Bang. Jadi kemudian kalau kemudian tim sesnya nggak bisa meyakinkan kita buat milih, ya nggak usah milihkan. Tapi kemudian kalau 3 tim ses yang berhasil meyakinkan kita buat milih, ya semoga harapan-harapan ini bisa kita titipkan dan bisa dikonsultasikan, didialogkan gitu, dan kemudian jadi aspek penting untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Bang Melki Serekon selaku perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2023. Berikutnya kita telah mengakhiri sesi tanggapan dari penanggap ataupun panelis, keempat penanggap atau panelis.